Ya, Assalamualaikum. Udah gabungan ya? Waalaikumsalam, Bu. Oh ya, sudah mulai aja dulu, nggak apa-apa. Saya mulai ya. Silakan Ais duluan boleh. Saya lagi cari file dulu. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Suaranya agak kecil kok. Nah, kurang gede dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, sebelum mulai kelas kita berdoa dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sekarang ada di pertemuan pertama kelas sejarah pemikiran ekonomi Islam ya. Kebetulan hari ini gabungan kelas B. Suaranya kecil, Mbak Ais. Oh iya, Bu. Mungkin lebih baik ya, Bu. Ya, hari ini kita gabungan kelas B dan kelas C di siang hari ini, yang kelas siang. Mungkin sebelum memulai materi pengantar dari Prof. Uis, kita akan sampaikan dulu untuk RPS-nya dan kontrak kuliahnya hari ini selama semester 1 semester ini. Jadi untuk buku referensi beberapa salah satunya sudah saya share, dan untuk bukunya Prof. Uis bisa teman-teman beli secara online, atau nanti kalau misalnya ada yang bersedia untuk membantu pembelian secara kolektif, nanti bisa saya kasih kontaknya penerbitnya. Mungkin biasanya jadi lebih mudah, tapi resikonya harus dikirim satu persatu. Silakan teman-teman pilih yang mana yang nyaman bagi teman-teman. Oke. Ini untuk rencana pembelajaran semester ini untuk mata kuliah SPEI. Oke. Yang untuk pertemuan pertama, bentar. Oke, untuk pertemuan pertama hari ini kita akan ada materi pengantar dari Prof. Uis tentang ekonomi Islam itu sendiri, dan juga minggu depan tentang peta konsep dan perbandingan apa sih fase-fase pemikiran ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Jadi teman-teman bisa membedakan dan merunut secara urut timeline perkembangan pemikiran ekonomi, di mana di situ ada pemikiran ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Nah, nanti mulai pertemuan ketiga kita akan mulai presentasi dari teman-teman dan beberapa poster seperti itu penilaiannya dan tugas-tugas yang lain. Nah, nanti di sini ini yang akan kita bahas hari ini, definisi, sejarah, sistem, instrumen, dan kelembagaan di ekonomi Islam. Kemudian minggu depan kita akan membahas pemikiran ekonomi Islam, alurnya, timeline-nya, fase-fasenya, masa-masanya itu apa aja, dan konvensional juga. Kemudian ada kita mulai masuk ke timeline-nya yang sudah dijelaskan di pengantar pertemuan kedua itu. Salah satunya adalah zaman masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, gitu kan. Kemudian kita akan membahas sejarah-sejarah pemikiran ekonomi Islam berdasarkan aspek-aspeknya. Misalnya ada keuangan publik Islam. Nanti ada tokoh-tokohnya siapa yang membahas tentang keuangan publik Islam itu, kemudian konsep maslahah, kemudian mekanisme pasar, konsep uang, stabilisasi moneter, itu pemikirnya siapa, tokoh-tokohnya siapa, kemudian inflasi juga,
sampai ke implementasi sistem ekonomi Islam itu kalau di awal modern itu yang siapa pencetusnya seperti itu. Nah, nanti ini teman-teman akan dibagi kelompok untuk membuat presentasi ini. Kita akan discuss di pertemuan-pertemuan ini juga ada pembuatan video, ada pembuatan poster, lebih ke mind maps ya. Jadi teman-teman kita bisa mengukur pemahaman teman-teman untuk materi ini. Seperti itu kurang lebih. Mungkin Prof. Ois ada yang mau ditambahkan, silahkan Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bicarakan dulu RPS, Bu Ais. Ini sudah formatnya udah digabung ya. Maksudnya formatnya tetap pakai format yang dari di share dari Prodi. Pakai formatnya tetap yang di-share dari Prodi, tapi mungkin ditambah kita dengan referensi ya. Atau ini pakainya yang dari saya? Udah digabung ya? Ini yang dari Ibu, Bu. Maaf yang ini materi perkuliahannya belum sempat saya pindah. Oh ya, nanti di formatnya ini ditambah dengan referensi yang seperti di atas, tapi format yang depan-depannya itu ada beberapa yang harus pakai CPL. CPL itu mengikuti format yang dari Prodi, tapi urutasinya saya kira udah bagus seperti ini. Oke, jadi baik semuanya. Saya pagi-pagi mau pantun. Pagi-pagi enaknya makan ubi, minumnya teh sariwangi. Mari kita belajar SPEI agar hidup kita lebih Islami. Ya. Jadi teman-teman kenapa perlu belajar SPI atau sejarah pemikiran ekonomi Islam? Karena kalau kita mau masuk belajar ekonomi Islam itu kalau kita tidak tahu dari sejarah pemikiran ekonomi Islam itu berarti kita tidak tahu secara kronologis sebetulnya ekonomi Islam itu mulainya dari mana gitu ya. Mulainya dari mana? Karena kalau belajar konvensional itu nggak akan pernah dibahas bagaimana ekonomi masa Rasulullah, masa Khulafaur Rasyidin, bagaimana pemikiran-pemikiran dari para pemikir Muslim itu nggak akan pernah kebahas kalau kita belajar sejarah ekonomi konvensional. Ya, maka kalau kita belajar ekonomi Islam kita harus mulai dengan pemikiran. Karena ekonomi Islam itu benar-benar dimulai dari masa Rasulullah di mana Al-Quran itu turun. Karena sumber dari ekonomi Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi begitu Al-Quran itu turun, hadis itu turun, itulah sebagai panduan, sebagai source of fund. Gitu. Izin ganti device, siapa itu? Resha. Oke, ya ini gabungan ya, B sama C ya, 66. Ya, saya kira kalau bisa Bu Ais mungkin 2 minggu ke depan minggu ini dan minggu depan karena masih presentasi saya gabungan seperti ini lebih efektif biar apa yang disampaikannya tuh sama ya, kecuali nanti kalau pas presentasi masing-masing ke kelas supaya efektif karena kalau terlalu rame kan susah juga dan presentasinya kewajiban masing-masing kelompok gitu. Jadi kita kenapa harus memulai dari sana? Karena jauh sebelum Adam Smith abad ke-17 dan 18, pemikiran itu sudah muncul di dunia Islam. Gitu. Ini yang sama sekali di buku-buku ekonomi umum nggak ada. Bahwa Rasulullah ketika di Madinah, misalnya sudah membangun komunitas masyarakat yang di situ fundamental ekonomi dibangun oleh Rasulullah, kebijakan moneter, kebijakan fiskal dilakukan oleh Rasulullah. Misalnya Rasulullah memperkenalkan transaksi-transaksi yang syariah menggantikan untuk transaksi yang konvensional, gitu. Nah, kemudian mengenalkanlah transaksi mudharabah, musyarakah dan seterusnya. Kemudian juga mengganti mata uang dengan standarisasi mata uang dinar dari Romawi dan dirham dari Persia untuk menggantikan sistem transaksi barter yang sebelumnya sudah berlaku di sana. Gitu. Nah, pamannya Nabi sendiri yang namanya Ibnu Abbas itu orang yang selalu melakukan riba dengan cara meminjamkan uang rente tapi kemudian mengambil keuntungannya, gitu ya. Nah, itu sudah terjadi. Untuk memperjelas saya mau pakai share screen dulu deh biar gampang. Saya kasih petanya dulu.
Nah, ini nih ya, nanti saya share juga di grup, nanti biar Bu Ais juga punya. Jadi kalau kita membaca nih petanya, kalau kita gambarkan tuh seperti ini. Ya. Nah, kita mau mulai ini kalau kita sebutnya sebagai great gap. Yang di bukunya BI itu kan ada sebab sendiri ya, great gap. Great gap ini menunjukkan bahwa memang ada kevakuman yang panjang di dunia barat. Ya, jadi pertama itu pemikiran ekonomi Islam di sini ekonomi ya. Kalau kita bicara Islam artinya kita bicara yang sumbernya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau yang sumbernya bukan dari Al-Qur'an dan Sunnah itu kita sebut konvensional. Ya, seperti misalnya pemikiran Plato, Aristoteles, mereka itu siapa? Mereka itu para filosof. Mereka ini adalah para filosof yang memang sumber pemikirannya adalah dari filsafat, dari pemikiran mereka berdasarkan observasi pengamatan mereka terhadap lingkungan sekitar, lalu mereka berkontemplasi dan mereka memiliki pemikiran. Misalnya salah satu contoh Aristoteles bilang uang itu seperti ayam betina yang tidak bertelur. Nah, itu kan filsafat. Oh, apa ya ayam betina nggak bertelur? Berarti tidak beranak uang. Uang tidak beranak uang. Uang itu adalah bukan komoditas. Uang itu hanyalah berfungsi sebagai alat transaksi. Nah, itu sudah dibicarakan isu-isu seperti itu. Plato misalnya soal pentingnya pembagian kerja yang belakangan dikenal sebagai konsepnya division of labor. Itu sudah disampaikan, tapi masih pemikiran mereka filsafat, sumbernya adalah pemikiran gitu, karena belum ada agama mereka ya. Mungkin juga mereka membaca buku-bukunya Nabi Ibrahim, mungkin dia baca literatur sebelumnya kalau ada literatur, tapi kan belum ada tulisan ya saat itu. Kemudian pembungaan terhadap uang sebagai sesuatu yang terlarang ya, itu udah muncul pemikiran-pemikiran itu di abad 2 sampai 4 sebelum Masehi gitu. Dan ini buku-buku ini menjadi dasar ilmu. Jadi bagaimana ilmu-ilmu itu berkembang, itu adalah dimulai dengan pemikiran para filosof ini. Dialah yang mencoba membuat satu pemikiran itu menjadi dapat terukur dan diuji. Itu filsafat ya, para filosof. Nah, kemudian masuk masa Masehi, sumbernya apa? Sumbernya adalah Babel. Nah, ini mulai Masehi itu mulai kapan? Mulai Nabi Isa. Gitu. Ini di sini sumbernya adalah Babel, di mana di situ mengajarkan soal etika dan moral bisnis, pelarangan riba itu udah di Babel udah ada, bahwa pelarangan riba itu harus dilakukan di Babel itu udah dinyatakan gitu. Nah setelah itu ada kevakuman yang panjang yang disebut sebagai Great Gap gitu. Di sini muncul abad ke-13 yang disebut masa skolastik. Kenapa disebut skolastik? Karena mereka adalah para teolog. Teolog itu kalau di kita kiai gitu ya. Sumbernya Babel gitu. Tapi mereka belajar. Di mana mereka belajarnya? Di Eropa, di Cordova. Ya, ketika Islam, bayangkan, Islam berjaya 700 tahun di Eropa yang disebut Spanyol sekarang. Dulu namanya Cordova. Di situ ada universitas besar yang namanya Universitas Alhambra. Itu universitas besar. Yang itu semua negara, semua orang dari berbagai negara belajar ke sana. Dan itu siapa yang mendirikan? Umat Islam. Ketika masa Umayyah itu udah mulai ekspansi ke Andalusia. Dulu namanya Andalusia. Belakangan namanya Cordova, Spanyol ya. Itu sudah dilakukan masa Abdurrahman Ad-Dahil. Itu udah dilakukan. Jadi saran saya juga teman-teman harus baca buku sejarah peradaban Islam supaya kebayang fase-fase bagaimana kesejarahan Islam harus dibaca juga di samping buku sejarah pemikiran ekonomi Islam. Kalau saya karena lulusan dari pasca sarjana UIN ya, itu dulu belajarnya sama Pak Harun Nasution, itu emang belajar sejarah peradaban Islam dan sejarah pemikiran dan filsafat Islam tuh saya belajar memang. Nah, kemudian di sini masa skolastik ya, mereka disebut skolastik karena mereka adalah juga teolog, sumber mereka adalah Babel, tapi mereka itu terpelajar, scholar, skolastik itu sarjana ya. Mereka adalah sarjana, berasal dari scholar. Mereka para sarjana lulusan mana? Universitas Alhambra di Toledo yang sekarang Spanyol atau dulu namanya Andalusia. Ya.
mereka itu membaca buku-buku Ibnu Taimiyah, membaca buku-buku Abu Ubaid, mereka membaca buku-bukunya Abu Yusuf dan lain-lain, karena disitulah sumber-sumber pengetahuan itu dari dunia Islam munculnya, gitu. Di sini mereka kembangkan ya, yang disebut skolastik. Nah, Thomas Aquinas dan Albertus Magnus sudah merujuk kepada Bebel bahwa mengutuk segala sesuatu yang bersumber dari bunga. Dan dia menganggapnya orang yang melakukan riba itu adalah sebagai pendosa. Jadi kalau pelarangan riba itu bukan hanya di Al-Quran ya, di Bible, Injil itu sudah dinyatakan bahwa transaksi dengan berbasis bunga itu tidak dibolehkan gitu. Makanya kita sih sedang berusaha ya Bu Ais ya untuk bagaimana sih rekening kita tuh di syariah gitu ya. Kita masih di konvensional kan, UIN, dan teman-teman mahasiswa bayaran juga masih di konvensional. Itu sebenarnya UIN harus menjadi contoh, tapi kan itu kebijakan dari rektorat ya. Mudah-mudahan rektorat ke depan mendapat hidayah untuk bisa menggunakan syariah ya, karena sebenarnya di dalam Injil, dalam Bible pun namanya pembungaan terhadap uang itu dilarang gitu. Apalagi di Al-Qur'an. Nah, masa Islam itu mulai kapan? Abad 7 Masehi. Jadi ini kan panjang nih kalau di konven, dari mulai masa Plato, Aristoteles, vakum nih mereka di sini. Ini zaman kegelapan di barat. Nih, masa kegelapan banget di dunia barat. Namanya The Dark Age. Nah, The Dark Age kalau kita pernah belajar revolusi Prancis kan ada namanya Dark Age. Nah, ini vakum nih di sini nih, boys, nggak ada pemikiran sama sekali di barat gitu. Nah, di sini yang nggak dibaca oleh buku-buku ekonomi konvensional. Justru abad 7 Masehi ini sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber tertinggi hukum dan pedoman hidup yang lengkap. Disinilah Rasulullah, di sini nih harusnya ada kotak lagi nih, masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin di sini nih. Rasulullah, Khulafaur Rasyidin tuh di sini membangun Rasulullah bagaimana, bukan di Mekah ya, karena di Mekah itu fokus pada pembangunan akidah. Yang dilakukan dakwah Rasulullah di Mekah itu memperkenalkan ajaran Islam, menggantikan sistem paganisme, berhala, jahiliyah ya, diganti oleh Rasulullah dengan sistem yang Islam, kepercayaan kepada Allah. Itu di Mekah. Itu aja Rasulullah susah sekali mendapatkan serangan, tantangan dari kaum-kaum jahiliyah itu ya. Bahkan Rasulullah harus hijrah ke beberapa tempat, ke Taif, ke mana lagi dia, terus beliau balik lagi gitu untuk menyampaikan dakwahnya, terus diketawain sama orang-orang itu. Siapa Muhammad, anak yatim kemarin, anak nggak mampu, anak miskin, tiba-tiba membawa ajaran baru, menjadi nabi gitu kan, mendakwahkan orang-orang tuanya, mendakwahkan para senior-senior, pamannya sendiri. Wah, berat sekali dakwah Rasulullah di Makkah ya. Maka Rasulullah fokus memperkenalkan ajaran Islam. Dan orang yang pertama kali mempercayai Rasulullah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Makanya disebut As-Siddiq, orang yang membenarkan. Itu pertama kali orang yang masuk Islam adalah Abu Bakar ya. Kalau dari anak-anak tuh pertama kali Ali bin Abi Thalib gitu. Nah, itu abad 7 Masehi. Jadi di sana Rasulullah mulai berdakwah untuk membangun fundamental ekonomi, fundamental sosial, fundamental hukum itu di Madinah. Gitu. Makanya disebut Madinah. Madinah itu artinya madani. Madani itu artinya beradab. Jadi dari masyarakat yang tidak berperadaban, dengan adanya ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, itu dibangun peradaban oleh Rasulullah. Makanya namanya Madinah atau Madani, itu artinya berperadaban. Jadi kalau orang yang nggak berperadaban, lawannya adalah biadab. Gitu ya. Jadi orang yang hidupnya tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, itu berarti masih biadab. Tapi kalau orang yang sudah berpatokan pada Al-Quran Sunnah adalah beradab. Disitulah madani, orang yang berperadaban tinggi gitu. Dan Islam sangat berperadaban tinggi. Ketika Barat belum kenal sabun mandi, mungkin Islam udah kenal sabun mandi. Ketika Barat masih gelap gulita, belum tahu ilmu pengetahuan, di dunia Islam sudah diperkenalkan. Al-Quran itu ilmu. Al-Quran itu sumber ilmu. Hadis adalah ilmu. Hukum, politik, ekonomi, semua ada di sana. Gitu. Bagaimana yang boleh, yang tidak boleh, diatur semua. Yang tadinya minuman keras boleh, jadi nggak
boleh. Yang tadinya mereka biasa makan darah apa segala bangkai dimakan, tapi cara menyembelihnya dan seterusnya diatur. Kalau sekarang berkembang industri halal, itu oleh Rasulullah itu yang ditanamkan ketika dia bermasyarakat di Madinah. Ini loh yang tidak boleh minuman keras. Dan ayat-ayat tentang hurrimat alaikumul maitah, enggak diharamkannya makan minuman yang haram itu tuh ayat terakhir di Al-Quran, surat Al-Maidah ayat terakhir itu. Di situ ujung ayat itu adalah ayat paling terakhir yang disampaikan Allah kepada Rasulullah. Artinya melarang banget orang untuk makan bangkai babi, makanan-makanan yang tidak disembelih atas nama Allah dan lain-lain, itu ayat terakhir. Itu mengenalkan hukum, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu oleh Rasulullah. Kemudian menggantikan transaksi yang ribawi dengan transaksi yang syariah, mengenalkan mudorobah, mengenalkan musyarakah, mengenalkan murabahah, gadai secara syariah, semuanya yang dikembangkan sekarang menjadi bank syariah udah dikenalkan oleh Rasulullah pada masyarakat di Madinah. Kemudian bagaimana masyarakat Madinah itu disatukan oleh Rasulullah dalam muhajirin, ansor, dan semua suku-suku yang ada di Madinah itu dipersatukan oleh Rasulullah dalam satu piagam, namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah konstitusi, common platform yang menjadi kesepakatan antar suku. Jadi kalau sekarang masih orang ribut antara Syiah, Sunni, NU, Muhammadiyah, antara Muslim, non-Muslim, Hindu, Buddha, itu menurut saya ketinggalan. Karena pada masa Rasulullah sendiri hidup damai, Yahudi, Nasrani, Islam, semua hidup rukun di bawah kepemimpinan Rasulullah, dan Rasulullah tidak pernah memaksa orang untuk masuk Islam. Mereka dengan ajarannya bahwa Rasulullah berdakwah dengan akhlak, iya, dan mereka dengan sendirinya melihat akhlak Rasulullah, mereka masuk ke Islam. Tidak pernah Islam berdakwah dengan kekerasan, itu tidak benar. Kalau sekarang, wah Taliban harus membuat negara Islam, ISIS, sama sekali itu bukan Islam. Kalau Islam itu mengajarkan untuk damai, dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana mengajarkan Islam dengan akhlak, sehingga orang-orang masuk ke dalam Islam dengan sendirinya. Pelan-pelan Rasulullah membangun masyarakat di sana. Bersatu semua kaum muhajirin, ansor, Nasrani, Yahudi, bersatu dalam Piagam Madinah. Apakah mereka punya hak dan kewajiban? Mereka punya hak dan kewajiban. Orang-orang Islam punya hak, yaitu punya kewajiban bayar zakat. Orang-orang non-Muslim itu mempunyai kewajiban bayar pajak yang disebut jizyah. Gitu. Nah, kemudian ada pendapatan dari mana? Pendapatan waktu Rasulullah ke Madinah nol masih pendapatannya. Terus di mana sumber-sumber pendapatan? Yaitu bersepakat kaum muhajirin ansor tadi dalam Piagam Madinah, orang Islam bayar zakat, orang non-Muslim juga sama bayaran, cuma namanya jizyah atau pajak kalau sekarang. Jadi haknya sama, kewajibannya haknya apa? Dilindungi, hak untuk dilindungi, hak untuk mendapatkan kepemimpinan Rasulullah, dan Rasulullah waktu itu kepala negara sekaligus kepala agama. Dia sebagai pemimpin tertinggi di sana gitu ya. Nah, kemudian memperkenalkan sistem transaksi yang syariah menggantikan ribawi. Kemudian menggantikan sistem barter dengan menetapkan mata uang, mengekspor barang dari Madinah ke Romawi. Dibayarnya pakai dinar. Maka dinar beredar di Madinah. Mengekspor barang dari Madinah ke Persia, dibayar oleh dirham. Maka dirham beredar di masyarakat Madinah. Sehingga dinar dan dirham ini kemudian ditetapkan. Jadi kalau dibilang dinar dan dirham dari Islam, no. Dinar dari Romawi. Romawi itu mana? Romawi itu Italia kalau sekarang. Bizantium dulu disebutnya ya. Sisilia itu dalam penguasaan Islam. Jadi Islam itu 700 tahun berkuasa di Spanyol. Itu 700 tahun loh. Bayangin dulu Belanda menjajah Indonesia aja 3,5 abad, efeknya banyak, dualisme hukum, dualisme sistem pendidikan, efeknya sistem hukum kita banyak dipengaruhi Belanda. Nah, Islam menguasai Eropa, menguasai Spanyol itu 700 tahun. Bayangkan, 7 abad. Dan juga Turki itu, kenapa kalau teman-teman pernah ke Turki, Hagia Sophia itu bangunan-bangunan arsitekturnya keren banget, luar biasa, arsitektur dari dunia Islam. Itu udah dibangun ya oleh Islam. Jadi berperadaban. Ketika Barat masih gelap, Barat belum kenal ilmu, Islam sudah mengenal ilmu pengetahuan dan peradaban, arsitektur yang bagus dan seterusnya. Nah, kemudian dilanjutkan dari masa Rasulullah, dilanjutkan oleh Khulafa Rasyidin. Setelah Khulafa Rasyidin adalah masa Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah.
Nah, pada masa Daulah itu abad 7 sampai 11 itulah muncul ada Abu Yusuf, ada Abu Ubaid, tokoh-tokoh yang muncul pada pemikiran masa-masa awal Islam itu. Ya. Nah, di sini muncul abad 7 sampai 11 ini adalah kejayaan Islam atau disebut masa Renaissance Islam. Ini abad 7 sampai 11. Di situ ada Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah sampai kemudian ke Turki Utsmani. Nanti yang Turki Utsmani kalau yang dari buku BI ada dimasukin. Ada nggak dari buku BI yang Turki Utsmani? Saya lupa. Ada kayaknya ya. Sedikit itu dimasukkan Bu Ais dari Daulah Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani gitu. Nah, itu karena Turki Utsmani cukup berjaya juga. Di buku saya belum masuk Turki Utsmani. Nah, skolastik, kebetulan buku BI itu juga yang review saya 300 halaman tuh sampai berkali-kali saya coret-coret, saya review karena BI tahu yang nulis buku sejarah pemikiran ekonomi Islam pertama dan itu banyak dipakai di seluruh prodi-prodi di Indonesia buku saya ya. Makanya waktu saya ke Sulawesi itu, Bu, ayo dong, apa namanya, saya baru ketemu, saya udah baca buku Ibu, gitu. Saya kalau ke daerah, saya udah baca, alhamdulillah udah sampai Sulawesi, sampai Ambon, dan semua seluruh Indonesia karena lewat jaringan penerbit ya. Nah, kemudian, di sini masa Renaissance gitu loh di sini. Kemudian di sini masa skolastik, sini baru muncul abad ke-13. Jadi kalau Islam abad 7-11 dan kemudian 11 sampai 15 Barat itu baru muncul abad ke-12 dan habis itu vakum, cuman ada dua tokoh. Tapi di Islam banyak banget sampai abad ke-15. Jadi berapa abad tuh dari 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8 ya, 8 abad. Itu Islam berjaya. Barat dalam keadaan gelap gulita gitu. Jadi jangan bilang sekarang Barat maju, Islam udah pernah maju gitu. Nah, abad 11 sampai abad 15 ya, abad 11 ini memang masa kemunduran Islam sebenarnya. Gitu. Kenapa? Karena Baghdad waktu itu ibu kota Islam kan pertama kali Madinah, tapi semenjak berpindah ke Daulah Umayyah itu pindah ke Damaskus, Irak. Baghdad ibu kotanya itu dihancurkan oleh dari Timur Leng, Gulagukan ya, Mongol, dari pasukan Mongol memporak-porandakan dan kemudian hancur Baghdad gitu. Kemudian ibu kota berpindah dari Baghdad ke Mesir dengan ibu kotanya Kairo gitu. Nah, di situ Islam udah mulai mundur tuh, fase kemunduran. Tapi pemikiran masih terus menguasai. Mundur hanya karena ada serangan dari luar gitu aja. Nah, dan tokoh-tokohnya tapi tetap brilian. Al-Ghazali ini tokoh wajib, Bu Ais. Al-Ghazali ini tokoh-tokoh master plan-nya. Tidak boleh kita meninggalkan pemikiran dia. Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, ditambah dengan sebelum Nasiruddin At-Tusi, Al-Makrizi. Itu nggak boleh lewat juga. Jadi 3 tuh, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Al-Makrizi. Karena Al-Makrizi banyak bicara soal inflasi, korupsi, dan lain-lain. Itu menarik pemikirannya. Kemudian Nasiruddin At-Tusi ini boleh iya, boleh enggak. Al-Mawardi boleh juga, boleh iya enggak, dan boleh tidak. Itu dari UBI ada Al-Mawardi. Nah, ini tokoh-tokoh inilah yang nanti akan kita kaji. Kenapa saya tidak terlalu kronologis berdasarkan timeline, karena menurut saya itu menjadi bagian dari sejarah peradaban Islam, tapi yang paling penting dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam adalah pemikiran tokohnya. Itu Bu Ais. Jadi yang kita tonjolkan adalah pada masa Rasulullah, bukan bagaimana sih yang terjadi tapi tidak apa kebijakan dan pemikirannya Rasulullah dan apa tradisi yang diterapkan masa Rasulullah gitu. Apa tradisi dan praktek ekonomi yang diterapkan masa Khulafaur Rasyidin, Daulah Umayyah. Nah, Daulah Umayyah siapa tokohnya yang muncul? Daulah Abbasiyah siapa tokohnya yang muncul? Itu yang kita kaji, gitu. Kemudian pemikirannya Abu Ubaid, apa sih pemikirannya? Abu Yusuf apa sih pemikirannya? Nah, itu di buku saya ada, ditambah nanti bacaan dari buku BI karena saya lihat di buku BI bahasanya sedikit-sedikit. Itu sebenarnya sih ya saya bilang nggak apa-apa biar beda sama saya. Saya bilang jangan sama juga sama saya, biar BI punya praktik sendiri dan waktu itu sepakat ditambahkan Indonesia yang memang di saya nggak ada. Saya bilang supaya nanti buku saya dan buku BI bisa dibaca bersamaan.
jadi nggak mematikan pasar. Dan di situ masih ditulis reviewernya Ais Amalia, itu menjual juga gitu. Nah, orang tahu pemikiran saya. Makanya kemarin saya bilang Bu Erika nggak apa-apa, semua kelas biar satu perspektif. Jadi saya nanti transfer ke Bu Ais, selanjutnya kan nanti Bu Ais bisa kembangkan, tapi paradigma awalnya udah ada arahan. Nah, Al-Ghazali pemikirannya bagaimana, kemudian Ibnu Taimiyah pemikirannya bagaimana, Ibnu Khaldun pemikirannya bagaimana, karena ini tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh dalam mengembangkan, kalau belajar ilmu mikro dan makroekonomi, itu harus belajar dari pemikiran ini dulu. Kalau nggak belajar dulu dari sejarah pemikiran, itu nanti nggak nyambung gitu, nggak kebayang ke mikro makronya. Nah, kalau bisa nanti Bu Ais dalemin juga mikro makroekonomi Islam. Karena dari pemikiran ini dibawa ke kemudian pemikiran mikro makro Islam. Jadi kajiannya nanti ekonomi Islam nggak hanya perbankan dan keuangan, tapi pemikiran yang luas daripada ekonomi Islam, sehingga ekonomi Islam tidak hanya dipahami sebagai perbankan dan keuangan, tapi ekonomi Islam adalah sebagai suatu sistem dan konsep yang holistik dan komprehensif begitu. Nah, kemudian di sini nih Islam mundur nih, memang masa kemunduran sampai abad 15. Apa yang terjadi setelah abad 15? Tokoh pemikir di dunia Islam mulai habis. Dialih bahasakan, banyak diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Tapi umat Islam tuh ribut sendiri. Perbedaan antar mazhab Maliki, Syafi'i aja bisa ribut. Kemudian umat Islam udah mulai hidup karena udah makmur, udah pada level kemakmuran tingkat tinggi, banyak yang hedonis, banyak yang kemudian hidup dengan alam materialis, kemudian mereka meninggalkan ajaran Islam, kemudian mereka mulai menjauh dari ajaran Islam, mereka tidak membaca lagi pemikiran-pemikiran bagaimana sebenarnya ajaran Islam, mereka akhirnya muncul dalam kondisi bid'ah, khurafat, dan lain-lain, dan menjauh dari ajaran Islam. Itu yang bikin Islam nggak maju. Itu yang bikin kemudian Islam mundur, bukan nggak maju. Itu yang membuat Islam kemudian, pemikiran dunia Islam setelah abad 15 vakum. Karena apa? Umat Islamnya sendiri sudah mulai konflik, terjadi perpecahan. Dari Daulah Umayyah Abbasiyah itu ada dinasti kecil-kecil yang itu ribut secara politik, gontok-gontokan, perebutan wilayah, perebutan kekuasaan, menjauhkan dari ajaran Islam, mereka hidup dengan tahayul bid'ah khurafat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itu yang sebenarnya bikin dari internal umat Islam sendiri yang membuat kemudian Islam setelah abad 15 nih vakum. Tapi tentu juga ada serangan dari luar, serangan Hulagukan, serangan Mongol tadi. Kemudian dilanjutkan juga ada Perang Salib 1, Perang Salib 2, itu dari luar. Tapi serangan dari luar ini karena umat Islamnya udah mulai rapuh, umat Islamnya udah mulai nggak solid, sehingga mudah serangan dari luar. Tapi waktu awal-awal dulu justru ekspansi wilayah dilakukan ke Bizantium yang sekarang Turki ya, kemudian ke Eropa, itu Andalusia yang sekarang itu Spanyol, kemudian ke Italia, Sisilia yang sekarang itu Roma. 3,5 abad, 300 tahun lebih Islam berkuasa di Roma. Jadi Roma tuh pengaruh Islamnya cukup kuat, Eropa itu. Nah, abad 15 di sini vakum gitu. Nah, pindahlah ke barat abad 15 nih. Abad 16 tuh. Maka di sini berkembang merkantilisme. Merkantilisme ini disebut dari para merchant. Awalnya mereka adalah para pedagang. Dan awalnya mereka bukannya aliran ya atau pemikiran. Mereka itu adalah kaum pedagang, kelompok borjuis. Kalau kita pernah belajar revolusi industri, di situ ada kelompok kaya yang disebut kaum borjuis. Yang itu mereka membuat aliansi bisnis. Nah, mereka lah yang kemudian mengatur peraturan bisnis di Eropa waktu itu, di Prancis ya. Waktu itu di Eropa gereja dominan pada masa merkantilisme. Segala kehidupan diatur oleh gereja, dan yang menafsirkan Bible dan lain-lain harus kaum gerejawan gitu. Nah, ini yang disebut sebagai era merkantilisme adalah kelompok pedagang yang berbeda dari kelompok gereja gitu. Kaum pedagang ini, kalau awalnya gereja itu nggak usah orang itu berdagang, itu dilarang, pemikiran seperti itu muncul, sehingga transaksi bisnis itu justru dari orang-orang Timur Tengah, dari dalam hal ini orang-orang Islam yang ke Eropa. Di Eropa sama sekali belum muncul karena perdagangan dianggap sebagai sesuatu yang terlarang, itu terjadi.
Nah, di sini aliansi dari kelompok-kelompok pebisnis yang disebut merchant, para pedagang, mereka membilang kalau mereka ingin maju, mereka nggak bisa cuma di Eropa aja, cuma di dalam negeri. Kalau mereka ingin maju, mereka harus melakukan ekspansi wilayah ke wilayah-wilayah lain, harus melakukan perdagangan internasional. Itu motifnya. Jadi kelompok merkantilisme ini adalah motifnya berdagang, bukan hanya di nasional, tapi bagaimana mereka itu mengembangkan perdagangan internasional. Maka mereka ke Asia, mereka ke Afrika, mereka melakukan perjalanan ke Amerika. Waktu itu Amerika belum seperti sekarang ya. Akhirnya ditemukanlah Amerika, ditemukanlah Asia, ditemukanlah Afrika oleh tokoh-tokoh dari Barat itu. Anda kan tahu ya Amerigo Vespucci, kemudian di Afrika penemunya siapa ya? Saya lupa. Kemudian Asia dan seterusnya. Kemudian ketemulah ya wilayah-wilayah baru. Ekspansi mulai dilakukan oleh Barat. Tapi kemudian yang awalnya cuma motif bisnis, begitu ngelihat, wih Indonesia, kekayaan alamnya banyak banget, sumber emas, perak, lautnya luar biasa, kekayaan alamnya ya. Luar biasa, mereka mulai tertarik motif untuk melakukan kolonialisme. Motif imperialisme itu muncul. Jadi kalau dibilang Indonesia itu siapa yang pertama kali datang ke Indonesia 1602 adalah VOC. Jadi Indonesia sebenarnya dijajah bukan oleh Belanda, oleh VOC yang awalnya hanyalah untuk kepentingan bisnis. Tapi kemudian karena mereka ngelihat nih orang Indonesia masih bodoh, masih gampang dibodohin, kekayaan alamnya padahal luar biasa, mereka ngeruk kekayaan kita. Akhirnya motif kolonialisme, akhirnya mereka berkuasa di Indonesia, di Asia, di Afrika, di berbagai wilayah Asia Afrika dikuasain oleh termasuk India, dikuasai oleh Inggris, Mesir dikuasai oleh Prancis. Ingat kan Napoleon Bonaparte itu melakukan ekspansi ke Mesir berapa kali. Mesir dikuasai oleh Prancis melalui ekspedisi Napoleon Bonaparte dari Prancis kan. Itu terus ekspansi Mesir, kemudian negara-negara Timur Tengah, akhirnya mulailah ekspansi dari berbagai negara di barat ke wilayah Islam gitu. Nah, kelompok merkantilisme seperti itu, dia tujuannya 3 akhirnya. Gold, mencari emas perak, glory mereka menyebarkan, dan mereka mulai menyebarkan ajaran agama mereka, agama Nasrani, mereka akhirnya berkuasa, dan Eropa akhirnya berada dalam penguasaan mereka, bahkan orang Islam yang tidak mau masuk Nasrani bisa dikejar-kejar dan dibunuh, maka banyak kemudian yang masuk Nasrani begitu, dan ajaran Nasrani begitu banyak akhirnya di sana pengikutnya. Itu abad 16 sampai 18 itu merkantilisme, ya. Kemudian berkembang yang namanya kelompok fisiokratis. Ini adalah dengan terkenal dengan doktrin laissez-faire, laissez-passer. Tokohnya adalah Quesnay. Nah, dia berbicara soal bahwa ekonomi itu nggak boleh diatur-atur. Ekonomi itu biarlah berjalan apa adanya, seperti tubuh manusia ini yang apa adanya, gitu. Jadi ekonomi itu biarkan berjalan laissez-faire, laissez-passer. Biarkan berjalan apa adanya. Itu yang disebut sebagai mekanisme pasar. Ya. Kemudian abad 18 sampai 19 ini yang disebut masa klasik. Disinilah Adam Smith muncul. Dan dari ekonomi konvensional selalu mengatakan bapak ilmu ekonomi adalah Adam Smith. Padahal dia baru ada tahun 1776. Abad 18, jauh sebelum Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun. Lihat, Al-Ghazali 1111, Ibnu Taimiyah 1328, Ibnu Khaldun 1404, kemudian Nasiruddin At-Tusi 1442 atau abad 15 ya. Jadi nah ini mulai abad 15 itu pindah semua, abad 16, 17, 18 sampai sekarang ini Barat yang berkuasa. Di sini melahirkan kapitalisme, tapi kemudian kapitalisme juga dikritik oleh sosialisme di sini ya. Di sinilah perkembangan kapitalisme, sosialisme sampai Marxisme, sampai berdirinya Uni Soviet sebagai pusat Marxisme. Tapi kan udah tumbang duluan ya. Tetapi kapitalisme sampai saat ini lebih berkembang begitu. Nah, di dunia Islam baru bangkit ini dengan Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Iqbal, abad 19 baru bangkit lagi. Nah, kalau sekarang Afghanistan Taliban, itu sebenarnya tokoh pembaharu Islam abad 19, awal abad 19 adalah dari Afghanistan. Namanya Jamaluddin Al-Afghani.
Jadi mereka tuh mentalnya, kenapa Afghanistan diporak-porandakan, karena tahu Afghanistan tuh sumber pemikiran dan mereka militan Islamnya, mereka bisa berjaya dan sekarang kembali ke tangan Taliban, tapi kita tidak bisa juga melihat bahwa di Taliban nih akan hancur-hancuran, tergantung. Kalau Talibannya terbuka dan mungkin Indonesia bisa masuk ke sana untuk mewarnai pemikiran supaya pemikiran Taliban itu menjadi Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang moderat, bukan Islam yang radikal. Nah, ini tugas diplomasi dari orang Indonesia ke Afghanistan. Ini penting banget gitu, dan Pak Yusuf Kalla, Pak JK itu udah termasuk orang yang disegani. Taliban itu hanya mau ketemu Yusuf Kalla, dan disinilah pemikiran-pemikiran Indonesia yang moderat atau Islam modern atau Islam moderat itu harus dimunculkan di Taliban sana, supaya Talibannya tidak Islam itu yang kaku, Islam yang membatasi perempuan tidak boleh punya aktivitas dan lain-lain, tidak seperti itu, tapi membangkitkan pemikiran Islam yang moderat. Itu tugas dan PR banget sih ketika di penguasaan dalam Taliban. Tapi tokoh pembaharu pertama awal abad 19 memang Jamaluddin Al-Afghani dari Afghanistan. Itu melakukan pembaharuan di dunia Islam, itu kan luar biasa. Nah, abad 16-17 Sakhwaliullah, kemudian Muhammad Iqbal, ini mulai mencerahkan kembali untuk orang Islam bangun. Untuk orang Islam itu baca kembali buku-buku Islam, dan di situ semangat untuk menghubungkan Islam dengan ekonomi, menggali ada nggak sih pemikiran Islam untuk ekonomi, ada nggak sih pemikiran Islam dalam politik, ada nggak sih pemikiran Islam dalam hukum. Mulailah tokoh-tokoh Islam itu muncul, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, kemudian di Pakistan itu ada tokohnya namanya Abul A'la Al-Maududi, itu di Pakistan. Kemudian di Mesir itu ada Hasan al-Banna. Nah, yang disuarakan oleh Hasan al-Banna ini namanya disebut kelompok neo-revivalisme Islam. Yang disuarakan oleh Hasan al-Banna adalah bagaimana Islam itu membangun untuk terlepas dari kolonialisme, dan bagaimana didirikan negara Islam itu udah ada perjuangan dari mulai Hasan al-Banna di Mesir, dan bagaimana akhirnya Abul A'la Al-Maududi di Pakistan memisahkan diri dari India dan mendirikan negara tersendiri Pakistan. Karena apa? Pemikiran Islam tidak bisa diterima di India yang Hindu, itu nggak akan mungkin. Akhirnya yang dilakukan adalah memisahkan diri dari India dan mendirikanlah negara Islam Pakistan, itu Abul A'la Al-Maududi, dan kemudian mendirikan bank syariah di sana. Jadi di sana sudah ada universitas IIUI namanya, International Islamic University di Pakistan. Di sana ekonomi Islam yang pertama kali orang belajar ekonomi Islam adalah di Pakistan. Gitu, karena tokohnya muncul dari Pakistan, yang di situ tokoh utamanya adalah Abul A'la Al-Maududi, mendirikan bagaimana Islam yang komprehensif, Islam juga masuk dalam politik, dalam sistem hukum, dalam sistem ekonomi. Itu ada tokoh-tokoh Islam yang berjaya. Sampai abad 19-20 inilah orang mulai mengenal ekonomi Islam. Awalnya kan nggak dikenal, baru abad 19. Jadi dibilang ekonomi Islam baru muncul lagi, itu tahun 1950-an, 1960-an, barulah pemikiran ekonomi Islam ini berkembang di berbagai negara. Mencapai puncaknya dengan mendirikan tahun 1976 dengan pendirian Islamic Development Bank, Bank Islam Dunia di Jeddah, Mesir, yang kemudian mendorong negara-negara di dunia untuk mendirikan bank Islam. Dan bank pertama kali di Indonesia, Bank Islam, adalah tahun 1991 dengan pendiriannya Bank Muamalat. Ya, Malaysia itu lebih dulu loh. 1984-85 itu udah Malaysia udah berdiri Bank Islam. Di Filipina 1974 udah berdiri Amanah Bank. Tapi sayang di Filipina nggak bisa berkembang. Hanya satu-satunya bank di Filipina, Amanah Bank, itu pun sebagian masih seperti konven karena nggak begitu berkembang, karena Filipina dominan Nasrani. Itu agak berat. Tapi Malaysia sangat berkembang, Singapura berkembang, kemudian Indonesia berkembang. Dan saat ini Indonesia sedang berbenah diri bagaimana Indonesia menjadi pusat keuangan syariah dunia. Itu yang kita harapkan. Jadi kalau belajar ekonomi Islam dari mulai bagaimana dia, nah disinilah pentingnya kenapa harus dimulai dengan sejarah pemikiran ekonomi Islam, sehingga tahu dari awal sampai berkembangnya saat ini itu seperti apa.
dunia dan pemikiran ekonomi. Sampai buku-buku yang modern, M. Amanan, Umar Chapra, Nejatullah Siddiqui, itu buku-bukunya mulai banyak. Nah, muncullah nanti ada Dawam Raharjo di Indonesia, ada Adi Warman Karim, ya. Kemudian belakangan ya ada teman-teman yang kemudian mengembangkan ilmu ekonomi Islam ini. Syafi'i Antonio itu termasuk orang-orang yang awal membangun dan mengembangkan ekonomi Islam. Cuma sayangnya memang ekonomi Islam di Indonesia pertama kali berkembang dengan berdirinya Bank Syariah. Di dunia pun berdirinya Bank Syariah dengan IDB. Jadi akhirnya orang tahu ekonomi Islam itu seakan-akan cuma bank syariah. Padahal ekonomi Islam itu adalah satu sistem yang komprehensif. Satu sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Satu sistem yang akan abadi, yang akan terus harus dikembangkan dalam semua zaman, dalam semua kondisi. Gitu. Islam sholih likulli zaman wa makan. Islam itu akan selalu cocok di segala zaman. Tapi apakah kita harus hidup seperti di masa Rasulullah? Tentu berbeda. Nilainya iya, tapi kehidupannya berbeda karena eranya sudah berbeda. Anda semua itu era generasi Gen Z. Saya itu Gen X. Mungkin Bu Aisy itu Gen milenial. Nah, teman-teman atau ya, tapi teman-teman yang sekarang itu udah Gen Z. Sebelumnya milenial, sebelumnya adalah Gen X seperti saya. Sebelumnya lagi adalah baby boomer yang tahun 60-an. Saya lahir tahun 70-an, itu Gen X. Bu Aisy lahir tahun berapa? Saya 95, Bu. Nah, itu generasi milenial itu. Milenial. Nah, teman-teman nih kayak Salsabila, Nurul Ilmiah nih tahun berapa? 2000 ya? Pasti kelahiran tahun 2000-an ya? 2002, Bu. 2002 kan? 2002, anak saya yang paling terakhir aja lahirnya 2008, 2007. Nah, anak saya yang lahir 2001, ya Dira itu 2001 itu yang sekarang di Unpad, udah semester 3. Iya, berarti Anda sama dengan anak-anak saya yang sekarang di Unpad, berarti 2001 2002 ya, karena dia di Unpad udah semester 3. Berarti Anda semester 1 ya, beda setahun. Nah, itu generasinya adalah namanya generasi Gen X. Anda semua Gen Z. Anda udah generasi Gen Z. Nah, era saya berbeda, era Bu Aisy berbeda, era Anda berbeda. Teknologi informasi zaman saya cuma sekedar komputer, ya kan, internet. Tapi sekarang bukan cuma komputer dan internet parsial, sekarang udah big data. Udah artificial intelligence, di mana teman-teman semua harus ngeh teknologi, harus bisa membaca data yang begitu banyak dari dunia maya ya, dari internet yang sudah dihubungkan dengan mesin-mesin pinter, disebut artificial intelligence ya. Semua digerakkan dengan mesin. Kita nggak bisa ngebayangkan ada GoPay, kita nggak bisa bayangkan ada Gojek. Kita nggak bisa bayangkan sekarang kita beli di Tokopedia, walaupun buku saya itu jadi dibajak ya, jadi harganya jadi murah begitu, dan itu saya nggak yakin bagus cetakannya itu. Bagusan sih belinya yang asli, teman-teman bisa mungkin dikoordinir nanti ke BMT juga boleh sih, Bu Aisy, ada Pak Kodir nanti di BMT. Dulu saya nyetok, cuman kalau lagi online gini kan teman-teman masalahnya di daerah ya, kecuali yang di Jabodetabek itu, tapi kan bisa dikirim. Nah, itu bacanya sih benar yang aslinya. Soalnya kalau takutnya fotokopian itu kadang-kadang kalau bajakan itu ada yang nggak lengkap, halaman ada yang hilang, kadang-kadang cetakan yang nggak bagus, kadang-kadang seperti itu. Nah, itu ya secara umum yang namanya The Great Gap, pemikiran ekonomi Islam, petanya kayak gitu. Petanya. Jadi sebelum dilanjutkan boleh kalau ada pertanyaan dulu, nanti kita bahas RPS-nya. Gitu, silahkan. Bisa di ini moderatorin, Bu Ais. Iya, boleh teman-teman ada yang kurang jelas, mungkin ada pengetahuan ekonomi atau pemikiran kok nggak ada di timeline itu, Bu, saya kenal ini gitu. Ada mungkin teman-teman yang mau ditanyakan? Silahkan. Silahkan. Mungkin belum baca bukunya ya, karena baru banget buat teman-teman, apalagi baru semester 3. Iya. Agak berat juga sih pemikiran ini, harus semester atas ya, karena agak berat juga, tapi nggak apa-apa, nanti dengan mungkin Bu Ais bisa menyederhanakan
ya, saya nih agak susah kadang-kadang antara ngajar S3 dengan masuk lagi ke level S1 tuh saya harus menata ini. Nah, nanti mungkin Bu Ais akan membahasakan dengan lebih ringan, lebih sederhana ketimbang saya yang mungkin kadang-kadang terlalu filosofis atau terlalu tinggi bahasanya. Begitu nanti. Iya. Boleh dilanjut aja Bu Ais, mungkin teman-teman belum. Ya, oke, kita stop dulu itu ya. Jadi, nah saya akan kasih juga ini nih. Bentar. Nggak bisa, harus ininya dulu ya. Kayak kalau apa namanya harus dikecilin dulu, diminimize dulu. Mau ya nanti slide-slide-nya. Oh iya, Google Classroom-nya udah itu belum Bu Aisy? Sudah Ibu. Kayaknya udah saya. Kodenya dikirim ke grup supaya teman-teman iya. bisa, kan ada kode-kodenya. Nah, itu semua yang kelas dibikin beda kelas B sendiri, kelas C sendiri gitu. Terus ada barcode-nya. Yang kelas A udah saya buat barcode-nya sama kelas yang perbankan syariah. Silakan dari teman-teman ada yang mau ditanyain, Bu, nggak ngerti saya bagian ini gitu, nggak apa-apa. Ini ya. Ini ya, yang tadi saya jelasin sebenarnya ini sama. Kalau yang tadi itu yang saya jelasin itu bagan, dalam bentuk bagan ya, Bu Aisy. Kalau yang ini coba dibuat peta breakdown-nya gitu loh. Jadi nanti kalau bisa di setiap tahapan itu Bu Aisy bikin resume secara bagan gitu, yang per sub kegiatan kajian itu. Nanti teman-teman mahasiswa presentasi, habis itu Bu Aisy bisa kasih petanya ke mahasiswa, lebih pada bagaimana memahami konsep ya. Kalau sejarah pemikiran itu memahami konsep bagaimana sih pemikiran seseorang atau pemikiran tokoh itu. Nah, itu supaya lebih mudah dibuatkan peta bagannya aja, konsep map. Nah, ya, seperti itu lebih gampangannya. Yang tadi saya kasih itu adalah konsep map dalam bentuk bagan secara keseluruhan. Tapi nanti per bagian juga dibuat konsepnya. Jadi dalam suatu pembelajaran itu Bu Aisy, yang pertama harus ada RPS, yang kedua adalah harus dibuat setiap mata kuliah itu ada peta konsepnya. Itu nanti kalau mengajar mata kuliah apapun itu perlu dibuat peta konsepnya dari setiap mata kuliah. Nah ini, jadi ini tadi ya yang saya jelasin juga ke teman-teman. Nah ini, jadi mulai masa sebelum Masehi ini adalah masa filosof. Mereka nih para filosof, tahu kan filosof? Filosof itu pemikirannya berasal dari filsafat, yaitu dari pemikiran mereka. Ini sebelum Masehi. Kemudian masa skolastik, ini sumbernya Bebel. Tokohnya Thomas Aquinas, Albertus Magnus, ini dari 300 sebelum Masehi. Terus muncul di barat baru abad ke-13. Nah, di Islam nih masa Rasulullah abad 6, 7 Masehi. Khulafaur Rasyidin abad 7 Masehi, Daulah Umayyah 7 sampai 8, Daulah Abbasiyah 8 sampai 11 Masehi. Ini yang disebut sebagai masa Renaissance atau masa keemasan Islam di mana Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber ilmu pengetahuan. Nah, jadi fase yang meletakkan dasar kemudian adalah Abu Yusuf, Abu Ubaid itu melanjutkan. Mereka hidup pada masa Daulah Umayyah dan Abbasiyah. Jadi yang harus dipelajari nanti bagaimana ekonomi Islam masa Rasulullah, bagaimana ekonomi Islam masa Khulafaur Rasyidin, bagaimana Daulah Umayyah, bagaimana Daulah Abbasiyah, bagaimana masa ini adalah masa keemasan Islam. Jadi 8 sampai 11 Masehi itu adalah abad keemasan Islam atau Renaissance, yang mana di barat adalah tadi the Great Gap yang sangat panjang, kevakuman yang sangat panjang yang disebut oleh Joseph Schumpeter adalah sebagai Great Gap, yaitu ada kevakuman ilmu dan pemikiran. Nah ini the Great Gap selama 500 tahun yang disebut sebagai the Dark Age di barat. Namun sesungguhnya masa ini adalah masa keemasan di dunia Islam. Beberapa pemikir ekonomi Muslim seperti teori Pareto Optimum dari kitab Nahjul Balaghah dan seterusnya dari kitab Ihya Ulumuddin, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, bahasa Yunani ya. Padahal itu bersumber dari para pemikir Islam.
Kemudian Daulah Abbasiyah abad 11 sampai 15. Nah, ini mulai masa kemunduran Baghdad karena Baghdad jatuh ke tangan Mongolia. Dan kemudian dinasti jadi turun-menurun, kemudian pindahlah. Tapi tokoh-tokoh yang brilian di sini muncul. Al-Ghazali, Al-Mawardi, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Asy-Syatibi, Ibnu Khaldun, Al-Maqdisi. Inilah yang akan kita pelajari tokoh-tokoh ini. Ini yang wajib dan tokoh utama tokoh-tokoh ini. Di samping tadi yang ada di masa Rasulullah. Gitu. Nah, kemudian, nah ini merkantilisme di Barat setelah Islam abad 15 nih, setelah abad 15 jatuh ke tangan Mongol, dunia pemikiran Islam mundur. Nah, kemudian berkembanglah yang konvensional. Sementara fase ketiga ini masa kemunduran pemikiran di dunia Muslim, sedangkan di Barat mulai bangkit, dikenal dengan Renaissance di Barat nih, merkantilisme. Ada tokohnya Jean Bodin, Thomas More, Colbert, William Petty, dan seterusnya. Ini adalah tokoh-tokoh dari kelompok yang disebut merkantilisme. Mereka disebut merkantilisme karena mereka para pedagang. Mereka awalnya bukan aliran pemikiran, tapi kemudian mereka lahirlah tokoh-tokoh yang menuliskan pemikirannya yang disebut sebagai merkantilisme. Kemudian muncullah Fisiokratis, Quesnay, ya 1694 sampai 1774 Masehi, ini masa Fisiokratis. Kemudian masa klasik dan neoklasik, David Hume, Adam Smith, Malthus, David Ricardo, G.B.C., John Stuart Mill. Ini adalah tokoh-tokoh yang hidup masa klasik yang melahirkan mazhab kapitalisme. Apa sih itu kapitalisme? Itu kita bahas kemudian. Kemudian habis itu berkembang masa sosialisme. Apa itu sosialisme? Kalian harus tahu. Apa bedanya Islam, kemudian kapitalisme, dan sosialisme. Gitu. Dan di sini konvensional ada kapitalisme, ada sosialisme, dan ada marxisme. Jadi sosialis itu ada sosialisme, ada marxisme. Tokohnya Karl Marx, ya, Engels, Keynes. Ini tokoh-tokoh yang melahirkan marxisme, ya, gitu. Nah, ini tokoh-tokoh ini tentu akan kita bahas. Nah, minggu depan saya akan membahas ini lebih dalam. Merkantilisme, fisiokratis, klasik, neoklasik, sampai kemudian sosialis. Apa bedanya masing-masing? Itu akan kita bahas. Nah, jadi ketika Islam dalam penguasaan Barat itu sampai ingin kemudian bangkit, muncul awal abad 19, muncullah kebangkitan Islam untuk merdeka dari penjajahan negara-negara asing yang tadi kita lihat di sini merkantilisme. Ini akhirnya kelompok merkantilisme nih yang ini nih, ini akhirnya dia melakukan penjajahan ke dunia Islam. Barulah abad 19 Islam mulai berpikir di sini. Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, ini awal abad 19 ingin membebaskan diri dari kolonialisme. Ini kemerdekaan politik negara-negara Islam. Yang tadi saya cerita, Abul A'la akhirnya ingin terbebas dari India karena India dikuasai Inggris, ya. Kemudian Hasan al-Banna ingin mendirikan bank syariah dan lepas dari apapun pemikiran yang dari Barat. Kebangkitan Islam mulai muncul lagi. Nah, kalau di dunia ini akhir Perang Dunia Kedua, awal abad 19, ya. Keinginan untuk bebas dari pengaruh kolonialisme. Awalnya itu umat Islam akhirnya kemudian kembali lagi kepada pemikiran Islam, dan kemudian mereka berpikir bisa nggak sih Islam jadi solusi untuk menyelesaikan masalah sosial ekonomi. Nah, kemudian menolak kapitalisme dan sosialisme Barat. Nah, itu yang dilakukan, ya. Nah, ekonomi Islam mulai kapan? Ekonomi Islam itu mulai tahun 1930-an sampai 1940-an. Baru orang mengenal apa yang disebut sebagai ekonomi Islam. Cuma pendekatannya masih fikih dan kalam, belum ilmu. Nah, kemudian 1950-an sampai dengan awal 1960-an barulah di situ ada ekonomi Islam. Dan 1970-an dan 1980-an ajakan kepada ekonomi dan sistem ekonomi Islam. Jadi bukan hanya ekonomi Islam sebagai prinsip, konsep, bahkan 1970-an dan 80-an karena sudah mulai berdiri Bank Islam. Bisa nggak sih ekonomi Islam itu didirikan dalam bentuk bank Islam? Ternyata bisa. Didirikanlah Bank Islam 1700-an, terutama 1976.
itu ada konferensi Islam dunia atau OKI, dihadiri oleh 155 negara yang mendeklarasi bahwa bunga bank adalah haram dan mereka harus mendirikan bank Islam. Sehingga tahun 1976 itu berdirilah yang disebut IDB, Islamic Development Bank. Gitu. Nah, dari situlah mendorong negara-negara di dunia untuk mendirikan bank Islam termasuk Indonesia. Ya, sekali lagi Indonesia baru berdiri Bank Islamnya 1991 yang sekarang menjadi Bank Muamalat. Ya, Bank Muamalat Indonesia atau BMI yang nggak di merger. Kalau sekarang kan udah di merger 3 bank, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, itu kan jadi BSI ya, Bank Syariah Indonesia, asetnya hampir 150 triliun, itu jadi bank besar. Jadi kalau Anda mau nabung di Bank Syariah, buka di BSI, karena itu bank besar. Bisa juga sih di Bank Muamalat. Tapi mungkin kalau BSI kan dia jaringan ATM-nya ke jaringan ATM Mandiri ya, jadi lebih banyak jaringannya. Nah, jadi di situ ekonomi Islam baru sebagai ilmu, ekonomi Islam sebagai sistem, itu memang baru banget 1970-an dan 80-an. Tapi kalau lihat tadi sejarahnya, ekonomi Islam sudah dibangun sejak masa siapa? Rasulullah. Di mana di masa Rasulullah itu Islam mulai lahir pertama kali. Disitulah Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam dan termasuk sumber ekonomi Islam. Nggak ada kita bicara ekonomi Islam kita nggak berdasar kepada Al-Quran. Nggak ada kita bicara ekonomi Islam nggak berdasar kepada hadis. Karena Al-Quran dan hadis adalah sebagai source of knowledge. Al-Quran dan hadis adalah sebagai sumber ilmu. Gitu ya. Nah, akhirnya banyaklah tulisan-tulisan ekonomi Islam. Ada ahli hukum ekonomi Islam, tapi pendekatannya hukum. Saya ini orang dari syariah ya. Terus saya belajar ekonomi, pendekatannya legalistik ya. Kemudian ada kelompok modernis. Dia mencoba menafsirkan kontekstual ya. Kemudian ada aliran Barti, nggak terlalu penting lah buat Kanda, ini levelnya berikutnya ini nggak. Itu aja, nanti tokoh-tokoh terpilih yang berikutnya yang pelan-pelan aja nanti mulai dengan masa awal Islam. Gitu Rasulullah sampai nanti mengenali tokoh-tokohnya, Ibnu Taimiyah lahirnya kapan, pemikirannya apa, kemudian hubungannya dengan ekonomi apa gitu ya, dengan konteks sekarang apa. Makanya nanti sistem belajarnya satu ya, kalian itu nanti bikin makalah, wajib bikin makalah. Karena apa? Kalau enggak nanti Anda ngantuk cuma dengerin dari saya atau dengerin dari Bu Aisy. Saya harapkan Anda bikin bahan presentasi ya, karena dengan bahan presentasi itu Anda membaca. Salah satu bukunya bisa baca dari buku saya dan ditambah dengan baca yang dari buku Bank Indonesia yang sudah di-share oleh Bu Aisy. Tapi saya juga minta Anda membaca referensi-referensi yang lain. Gimana cara dapatnya? Cara dapatnya Anda buka Google Scholar. Kayak gini ya. Anda buka Google, terus Anda tulis Google Scholar, Anda buka Google Scholar, dan kemudian Anda cari misalnya pemikiran Ibnu Taimiyah. Nah, misalnya coba ya, contoh nih Google Scholar ya. Anda cara nyari referensi nih, supaya maksudnya jangan nanti bikin makalah cuman resume, cuman dari buku saya sama dari buku BI, walaupun itu buku saya tidak saya sarankan hanya membaca buku saya, tapi saya minta Anda banyak membaca buku. Jadi kalau Anda mau tahu banyak, ya tentu Anda harus baca literatur yang banyak. Cara nyari literatur gini nih ya, Google Scholar. Saya share. Nah, Google ya. Nih, kamu buka Google, kamu tulis di sini Google Scholar. Google Scholar ya. Gini nih, Google Scholar. Nah, Anda buka Google Scholar. Nah, Anda cari artikel misalnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, Anda kebagian tugas misalnya nulis Ibnu Taimiyah, pemikiran ekonomi Islam. Nah, ini akan muncul nih Ibnu Taimiyah pemikiran ekonomi Islam. Nah, banyak kan pemikiran ekonomi Islam tentang mekanisme pasar dalam ekonomi Islam. Ini udah ada yang nulis nih Matrani. Pemikiran ekonomi Islam tentang Ibnu Taimiyah. Banyak sekali nih. Iqbal, tulisan saya nggak muncul di sini tentang Ibnu Taimiyah nih. The Concept of Price Policies Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah. Udah banyak yang nulis tuh.
studi komparatif memang. Nanti bisa nulis Bu Ais dengan saya untuk artikel dari jurnal ya. Ini bisa dipecah-pecah tokoh-tokoh pemikiran Ibnu Taimiyah. Ini siapa nih, Matrani. Nah, bisa dibuka, di-download. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar dalam Islam. Nah, nih, dia skripsi nih. Skripsi tesis Muhammadiyah Surakarta. Download. Nah, ini bisa di-download nih. Ada tulisan PDF nih. Kalau PDF ini berarti bisa di-download. Anda tinggal download aja nih. Jadi cara dapetin referensi gitu. Nah, ini skripsi nih. Tahun berapa nih? Tahun 2008. Ada nulis tentang Ibnu Taimiyah. Tuh pemikirannya. Ini bisa Anda ambil, download ya. Itu cara nyari referensi. Jadi saya harapkan nanti yang membuat paper, buku saya adalah benchmarking, kemudian ditambah buku BI, tapi buku sunnahnya Anda bisa cari dari Google Scholar, seperti dari skripsi, dari disertasi, dari ini untuk sarjana nih kan, pemikiran ekonomi Islam Ibnu Taimiyah. Nah, ini bisa diambil dari sini pemikirannya. Jadi kayak makalahnya gitu ya. Kemudian makalahnya itu nanti bikin dua. Satu bikin dalam format Word, satu bikin dalam format PDF, PPT. Karena PPT Anda harus bikin tayangan ketika Anda presentasi ya. Nah, ini misalnya analisis interpretasi dalam jual beli di pasar. Ini udah banyak yang nulis. Nah, dari yang nulis tadi dari Surakarta, yang ini dari UNER nih. Oh, bisa ya. Nggak bisa di ini. Hang. Oh, dia agak bulat nih. Lalu. Tuh banyak ya. Pemikiran Ibnu Khaldun. Oh, dia dipecah, pantesan berat. Kesimpulan, saran. Nah, Anda bisa ambil tinjauan pustaka hasil pembahasan nih. Di bab ini aja nih Anda bukanya. Oh, dikunci. Kalau dikunci gini kita nggak bisa buka. Kita nggak bisa buka. Nah, tapi ya cari aja yang bisa dibuka. Nah, ini repositori UIN nih, Sultan Rifai, pemikiran pemerintahan Islam dalam Ibnu Taimiyah. Repositori UIN Jakarta nih. Ya, tulisan saya nggak ada sih, coba Ibu. Saya pernah nulis soalnya. Amalia. Nah, ini ada nih pemikiran, cuman yang khusus Ibnu Taimiyah. Ada tulisan saya Ibnu Taimiyah mana ya? Ini buku Ekonomi Mikro Islam Pak Adi, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam, ini juga bisa diambil nih ya. Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam, Fikih Ekonomi Umar bin Khattab. Banyak banget nih konsepsi Ibnu Taimiyah. Banyak gitu ya. Mekanisme pasar misalnya. Mekanisme. Jadi Anda buka di Google Scholar caranya. Mekanisme pasar dalam Islam. Tuh, banyak banget mekanisme peran negara Islam. Ya, kemudian banyak nih. Tuh. Mekanisme pasar, mekanisme kerja. Mekanisme kok mekanisme kerja. Mekanisme pasar. Tuh. Banyak kan? Oh, tulisan saya enggak. Nah, ini tulisan saya ada ya. Nih, mekanisme pasar dan kebijakan harga adil dalam perspektif ekonomi Islam. Nih saya ada tulisannya di jurnal Iqtisad. Dan ini bisa di-download nih PDF-nya. Ini terbuka nih, bisa di-download. Oh, nggak bisa. Kok lemot ya? Nah, ini di sini. Nah, ini PDF-nya kan bisa ada nih, full text PDF, bisa dibuka. Saya aja udah lama nih nggak baca tulisan saya sendiri. Nah, ini PDF-nya nih. Wow. Nah, Anda bisa download aja nih. Bisa di-download nih. Nah, ini tulisan saya. Nanti kira-kira begini nanti Anda nulis, mekanisme pasar dan kebijakan penetapan harga adil dalam ekonomi Islam. Ini nanti baca nih Bu Ais tulisan saya.
Nah, ini konsepsi mekanisme pasar. Menurut di sini ada Ibnu Taimiyah, ada Ibnu Khaldun, ini dirujuk tuh. Ini dulu banget nih, tahun berapa saya nulis 2013. Masuk jurnal tuh. Ya, ini bisa dibaca buku-buku dari yang lain. Jadi gitu. Jadi saya harapkan nanti pertama PR-nya adalah Anda nanti bikin makalah dibagi kelompok masing-masing kelas. Nanti masing-masing kelas dibagi kelompok. Kelas A, kelas B, kelas A udah sendiri ya hari Senin. Hari ini kelas B, kelas C. Nanti masing-masing kelas bikin kelompok. Kalau ada 40, semuanya ada berapa tema yang mau dibagikan dalam kelompok makalah ya Bu Aisyah? Kita jadinya ada berapa tema dalam RPS-nya? Boys, ada nggak? Atau coba RPS-nya di-share dulu? Jadi 10. Kok kurangin 4? Yang presentasi ya, Bu? Karena UTS UAS ya, kan semuanya 16. Jadi UTS UAS, kemudian 14 dipotong pertemuan saya 2 dan dibagi 10 aja ya kali ya. Iya, 10, Bu. 10 apa 12? Ini yang terakhir ada FGD juga, Bu. Enggak sih, nanti bisa di itu. Oke, coba lihat dari awal. Dari awal, oke. Nanti ini lagi nanti dimasukin, oke, dibesarin dikit. Ini kan ekonomi Islam, definisi sejarah sistem instrumen kelembagaan. Saya kira itu nggak usah mulai dari situ, Bu. Nomor 1 nggak usah. Nomor 1 itu definisi Islam nggak usah. Langsung nomor 2 dari peta konsep aja. Nomor 1 ekonomi Islam, definisi sejarah dasar itu saya kira nggak usah. Karena presentasi saya hari ini mulai dengan peta konsep. Nanti saya presentasi saya kebijakan ekonomi Rasulullah itu saya akan gambarin dulu nanti sedikit. Jadi nomor 1 ini nggak usah, nomor 2 ini jadi nomor 1. Coba di delete aja yang nomor 1-nya. Oh iya, ini pertemuan hari ini sih, Bu. Iya. Jadi hari ini oke. Termasuk hari ini kontrak belajar ya. Ditambah juga di sini kontrak belajar. Oh ya, presentasi saya berarti ini tapi minggu depan lebih detailnya ya. Oh ya, jangan dihapus juga sih yang tadi. Cuman dia peta konsepnya. Nah, itu perbandingan periodisasi. Ini tulisnya gini. Peta konsep di tulis nomor 1 peta konsep ekonomi Islam. Enggak, bukan di nomor 2, di nomor 1. Nah, nomor 1, peta konsep sejarah pemikiran ekonomi Islam. Sejarah pemikiran ekonomi Islam, oke. Kemudian, nah itu yang lain-lainnya, yang lain-lainnya nggak usah, yang lain-lainnya di itu aja, dihapus. Ya, pemikiran ekonomi Islam, berarti kemudian dan kontrak belajar ya. Jadi nanti kita jelaskan selama dan kontrak belajar. Ya, itu kemudian mahasiswa mahasiswa mengetahui tujuan pembelajaran. Mahasiswa mengetahui konsep umum ya, mengetahui ini dulu, bukan dulu tujuan pembelajaran, konsep umum dulu. Mengetahui konsep umum, ruang lingkup, mengetahui konsep, ruang lingkup, dan tujuan pembelajaran ekonomi Islam. Ya, oke. Oh gini, mahasiswa mengetahui konsep ruang lingkup sejarah pemikiran ekonomi Islam. Di situ dulu, ya tulis di situ dulu sejarah pemikiran ekonomi Islam, dan dan mengetahui tujuan pembelajaran. Jadi buat apa sih belajar ekonomi Islam? Nah, oke, tadi nanti saya tanya ya kepada Anda semua. Jadi buat apa belajar ekonomi
Islam. Nah, ini berarti indikatornya bukan hanya definisi ya, jangan itu. Indikatornya adalah alur ya tadi, peta konsep. Indikatornya peta konsep ya, menjelaskan peta konsep berarti gitu. Menjelaskan peta konsep. Nanti dibuat bahasa kata kerjanya dipakai ya, Ais, karena kayak taksonomi Bloom-nya menjelaskan, menganalisis gitu. Menjelaskan peta konsep sejarah pemikiran ekonomi Islam. Menjelaskan peta konsep sejarah ekonomi Islam. Kemudian koma, nomor 2-nya ya, nomor 2-nya menjelaskan, masih nomor 1, situ menjelaskan berikutnya. Koma aja ya. Jadi menjelaskan peta konsep sejarah pemikiran ekonomi Islam, koma, kemudian kronologis. Ya, pakai ABC boleh. Kronologis, ya, atau berdasarkan timeline tadi ya, yang Bu Aisy bilang berdasarkan timeline. Menjelaskan timeline mungkin gitu. Timeline apa ya? Ya, perkembangan pemikiran dari masa ke masa, dari masa ke masa berarti. Pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa. Pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa. Oke. Kemudian ya strategi pembelajarannya ya kontrak belajar, sama lecturing dan diskusi. Tambah di sini diskusi. Nah, ramah dan habis ini diskusi tanya jawab ya. Sama, koma, diskusi. Oke, dalam kurung tanya jawab. Itu suara Ais nyalain 2 ya. Dipresentasikan. Apa ini kode presentasi? Nanti kolom-kolomnya samain sama yang ada di Bu Erika apa tuh kolom di sininya? Kan ada metode, ada strategi, kemudian metode kan. Iya. Terus bahan presentasi dari saya, oke. Terus RPS, tulis di situ referensinya RPS. Bahan presentasi saya, kemudian RPS, oke, bahan presentasi saya, kemudian pengenalan referensi. Pengenalan referensi itu sejarah pemikiran saya sama yang buku BI. Dan referensi, akses referensi ya, yang kayak Google Scholar tadi, akses referensi lain. Ya, pengenalan akses referensi, nggak usah pakai akses lah, pengenalan referensi SPI gitu aja. Ya, buku wajib dan literatur lainnya ya. Oke, dalam kurung situ buku wajib dan literatur lainnya. Dan literatur SPI lainnya. Oke. Ya, kayak gitu. Terus yang kedua, peta konsep, nanti kita bicara lebih detail perbandingan periodisasi, pengenalan pemikiran ekonomi Islam dan perbandingan dengan konvensional ya. Nah, ini isinya jangan ini nih, apa yang masa Rasulullah dan lain-lain seluruhnya ya, alur pemikiran ekonomi Islam. Berarti pakai kata menjelaskan gitu. Sebelum alur, pakai kata menjelaskan pemikiran ekonomi Islam. Menjelaskan alur. Oke, udah betul menjelaskan alur. Ya, alur pemikiran, kata pemikiran depannya dihapus. Menjelaskan alur pemikiran, alur pemikiran ekonomi Islam. Dari fase ke fase, dari fase fase para filosof ekonomi Islam, menjelaskan pemikiran masa filosof, ada kan di situ ya. Nah, ini udah ada di bawahnya. Kalau gitu pemikiran ekonomi Islam terus itu tuh dalam kurung aja langsung, dan tokoh-tokohnya ya. Oke. Dan tokoh-tokohnya. Kata menjelaskannya satu aja di depan. Dan mengenali apa namanya? Memperkenalkan tokoh-tokohnya. Ya, kata tokoh-tokohnya di atas. Oke. Ya, memperkenalkan tokoh-tokoh pada setiap fase.
Tokoh-tokoh pada setiap fase. Ya, fase dari mulai para filosof, masa skolastik, masa merkantilisme, masa fisiokratis. Nah, kemudian di bawahnya menjelaskan masa Islam. Ini kan masa konvensional ya. Setelah sampai filosof itu masa ini dulu, Islam dulu tuh, baru skolastik ya. Ya udah nggak apa-apa di bawahnya aja. Setelah Marxisme boleh menjelaskan fase Islam. Menjelaskan fase pemikiran ekonomi di masa Islam, ekonomi Islam. Kalau yang atas tuh konvensional ya. Oh, yang di atas nih ini jadi menjelaskan alur pemikiran ekonomi Islam dan konvensional. Itu nomor satunya. Dan konvensional. Konvensional dan Islam sama aja boleh. Oke, dan konvensional itu satu. Terus B-nya memperkenalkan tokoh, itu B-nya. Jadi pakai ABC aja kayak di atas. Ini nggak apa-apa ya, biar teman-teman mahasiswa ngerti juga alurnya. Karena kita akan sesuaikan dari setiap saat, walaupun udah bertahun-tahun sejarah pemikiran, nggak apa-apa, nanti kita ubah-ubah ininya, fasenya. Oke, kemudian memperkenalkan tokoh-tokoh, kemudian memperkenalkan fase pemikiran ekonomi Islam masa Rasulullah, Khulafa Rasyidin, kemudian masa Daulah Islam, Daulah Islam, dalam kurung Umayyah, Abbasiyah, Daulah Islam Umayyah, Abbasiyah, dan Turki Utsmani. Oke, nah itu ceramah, diskusi, metodenya, diskusi, kemudian mind mapping ya, mind mapping, kemudian kuis ya. Mulai minggu depan setiap pertemuan kita harus ada kuis ya, latihan. Nah itu enggak kuis berapa pertanyaan, enggak satu halaman itu. Nanti kuis dalam bentuk apa, misalnya 1 minute artikel, 1 paragraph, cukup. Medianya presentasi, kemudian soal latihan, 2 paragraph. Nah, tulis 2 paragraph. 2 paragraph, 2 paragraph essay. Ya, misalnya begitu. Oke, referensinya buku saya, bahan presentasi saya, buku Bois, tambah lagi buku itu, buku BI. Paling bawah. Nah, nanti baca bukunya Deliarnov tuh ya. Bukunya BI nanti tambah-tambahin aja ya, Bois. Oke, jadi terus nanti untuk referensi tambah buku BI gitu. Buku BI itu apa namanya judulnya? Ini Bu, penulisnya yang Pak Abdul Qayyum sama kan itu rame-rame. Kawan-kawan sejarah pemerintahan Bank Indonesia ya, oke, ya betul. Tetap aja yang muncul penulisnya ya, jadi bukan reviewer nggak muncul. Oke, terus habis itu yang ketiga, yang mulai mahasiswa presentasi, yang ketiga apa tuh? Masa Rasulullah ya, oke. Kayaknya masa Rasulullah sama Khulafaur Rasyidin digabung aja deh. Satu-satu ya? Enggak, tapi banyak sih Khulafaur Rasyidin ya. Oke, Rasulullah sendiri, oke. Ya udah betul. Kemudian masa Rasulullah nomor 3, oke. Nomor 4 masa Khulafaur Rasyidin, oke. Terus nomor 5-nya, ya ini oke, nomor 5-nya langsung keuangan publik Islam. Nah ini langsung Abu Ubaid, Abu Yusuf dan Abu Ubaid. Jadi kita fokus sebenarnya nomor 5 ini Bu Aisy, ini adalah masa Daulah Umayyah ya, Abbasiyah. Cuman nanti untuk pengetahuan tentang Daulah Umayyah dan Abbasiyahnya buku BI-nya baca. Jadi diginiin dulu, kebijakan ekonomi masa Daulah Islam, baru ke bawahnya kebijakan publik. Jadi ada ditulis daulahnya dulu, nomor 5. Di atas, di paling atasnya. Jadi nanti baca buku BI tentang yang Daulah Umayyah Abbasiyahnya, terus tokohnya Abu Yusuf dan Abu Ubaid. Ya, jadi ada fasenya kita tulis dulu gitu loh.
pemikiran Daulah Umayyah Abbasiyah ya. Umayyah dulu di situ ya, Umayyah dan Abbasiyah sih sebenarnya. Ya, oke. Oke, titik 2 ya, titik 2, kemudian di situ keuangan publik Islam. Oke gitu. Mengenal. Nah, ini harus ada tambahan nanti di sininya. Jadi mengenal, menjelaskan, mahasiswa mampu mengetahui gitu, harus ada kalimat gitu ya, samain sama di atas. Ini yang poin kolom 2-nya. Berarti menjelaskan dulu bagaimana setting fase Daulah Abbasiyah Umayyah tuh kayak gimana dulu. Terus baru masuk ke tokohnya. Menjelaskan kebijakan ekonomi masa Daulah Umayyah gitu. Masa Daulah Islam. Nah, itu baca buku BI tuh. Jadi memang harus bacanya dua-duanya. Ada yang di buku saya, nggak ada di BI, ada yang di buku BI, nggak ada di buku saya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa tolong baca kedua-dua bukunya ya. Karena harus dua-duanya Anda bacanya. Gitu. Saya pun yang baca buku BI, saya lihat nggak begitu lengkap, untuk pemikiran tokohnya kurang. Jadi harus baca buku saya. Oke, nah gitu. Nanti disesuaikan yang lain-lainnya ya. Itu yang ini pakai kata mampu menjelaskan gitu kan. Tentang bagaimana peta pada masa Daulah Umayyah, dan kemudian terus konsepnya itu sama masa Daulah juga, cuman tokohnya aja yang beda-beda di situ ya. Oke, kemudian mekanisme pasar, al-hisbah, ini semuanya masa Daulah Islam semua. Cuman Turki Utsmani nanti di mana ya? Ditambahnya itu Turki Utsmani di mana ya? Setelah itu kali, sebelum modern. Abul Ala Al-Maududi. Nah, ini kayaknya nggak harus spesifik Abul Ala Al-Maududi deh, IC. Nanti lihat dari yang RPSBI yang itu Connect. Nggak harus spesifik Abul Ala Al-Maududi juga sih. Maksudnya nanti coba di mix deh. Nanti diramu lagi deh, diberesin dari yang itu. Dilihat dari yang Ais bikin. Digabung dengan yang Bu Ais bikin, mungkin tokoh-tokohnya nanti saya lihat lagi deh. Saya coba komparasi dua-dua, mana nanti saya pilih lagi. Kira-kira begitu. Yang jelas nanti untuk papernya mahasiswa bikin dari pertemuan ketiga ya, itu mulai presentasi dari mahasiswa sampai itu terakhir. Nanti saya berapa menit teman-teman mahasiswa diskusi, habis itu penjelasan dari saya begitu. Kalau saya nanti pas nggak bisa, tetap harus masuk Bu Aisy dengan Bu Aisy. Lebih banyak nanti mungkin malah Bu Aisy gitu, karena saya terlalu banyak juga begitu. Oke, nanti kita coba lihat lagi sebelum di-share ke teman-teman RPS-nya ya. Kita coba lihat lagi dengan membandingkan dengan yang Bu Aisy bikin. Nanti mungkin kita Zoom meeting dulu Bu Aisy, biar kita finalisasi, atau nanti saya coba finalisasi lihat yang dua-dua. Gitu. Oke, itu cukup saya kira, nanti kita beresin itu RPS-nya, Bu. Ya, silakan. Itu ada pertanyaan. Silakan dari teman-teman mahasiswa. Jadi nanti teman-teman semua nanti teman-teman mahasiswa itu bikin makalah ya. Jadi tugas Anda setelah minggu ini, minggu depan itu bikin makalah. Minggu depannya ya, berarti minggu pertemuan ketiga, itu teman-teman mulai membagi kelompok. Tapi minggu depan kelompoknya kalau bisa udah mulai dibagi, Bu Aisy. Untuk 10 tema, nanti kita finishing sebentar RPS-nya berdua, nanti habis itu kita share ke teman-teman mahasiswa, terus ditandain temanya itu, ditandain mereka harus bikin tema apa, begitu dibuat aja khusus list judul-judulnya biar gampang buat mereka. Dibikin kelompok, berarti kalau ada 40 dibagi 10 tema, berarti jadinya masing-masing kelompok 4 orang gitu untuk 10 tema masing-masing kelompok ya. 10 apa 12 ya? 12. 10 sih Bu isinya. Bukan 12. Apanya? Oh, yang di RPS. Kalau sampai pertemuan terakhir 12, Bu. Iya. Untuk tema makalah teman-teman 10 apa dibagi 12 kelompok? 12 Bu sampai pertemuan terakhir. Ya, menurut saya jangan 10 kelompok, dibikin 12 kelompok.
12 kelompok aja, karena yang itu kan penjelasan saya kan masih umum tuh. Ada kelompok yang memang membahasnya dulu secara konvensional. Karena yang konvensional nggak bakal cukup kalau saya cuma jelasin minggu depan. Jadi minggu depannya itu sebelum masa Rasulullah. Nah, sebelum masa Rasulullah ada satu kelompok makalah dulu yang bicara konvensional. Bagaimana pemikiran terutama kapitalisme, marxisme, sehingga bisa tahu pemikiran kapitalisme seperti ini, marxisme seperti ini, dan Islam. Ditambah satu kelompok itu, jadi dibagi dua tuh ya, nanti habis itu baru masa Rasulullah gitu. Yang konvensionalnya kayaknya itu satu kelompok nggak cukup, dibagi dua kali ya, karena masa dari mulai filosof sampai masa fisiokratis, neoklasik aja itu banyak. Kapitalisme tuh sampai situ aja banyak tuh. Dari masa filosof, skolastik, merkantilisme, fisiokratis, nah sampai situ tuh, itu satu kelompok. Terus masa kapitalisme dan sosialisme, marxisme itu satu kelompok tuh. Karena kapitalisme aja banyak banget. Supaya jelas, supaya ngerti di situ. Oke. Ya, oke. Nanti dipecahnya di situ. Atau bisa dipecahnya juga di tokoh juga nggak apa-apa. Atau kalau di sini satu kelompok sih kayaknya terlalu berat kalau dia cuma jadi satu kelompok. Ada juga dua kelompok di situ. Jadi dibagi sampai fisiokratis, dari mulai masa filosof sampai fisiokratis itu satu kelompok. Kemudian neoklasik sampai sosialisme, marxisme satu kelompok. Gitu. Kemudian habis itu kelompok 1, jadi kelompok 1, 2 itu konvensional. Kemudian kelompok sama the great gap itu di kelompok itu ya, di kelompok 1 tambah the great gap tadi. Kemudian masa Rasulullah itu kelompok berikutnya, kemudian masa Khulafaur Rasyidin, baru kemudian yang tokoh-tokoh tadi. Yang Indonesia belum masuk ya berarti. Kan yang di paling bawah masukin nggak? Islam di Indonesia. Belum, Bu. Nah itu maksud saya, yang saya buat dengan yang RPS dari Kenex itu coba di-combine gitu lah Bu Ais. Nanti dia di struktur lagi. Nah ini kan sampai di Indonesianya belum ada. Nah di buku BI itu ada keunggulannya mengenali ini paling terakhir itu bukan global nih. Yang paling terakhir itu Indonesia. Dan global nih, perkembangan ini dia perkembangan pemikiran ekonomi Islam di Indonesia nih, yang nomor 15. Atau di nomor 14 bisa juga, ini ekonomi Islam, ini ekonomi Islam kontemporer ya. Nah, Indonesia dan global, dan dunia. Oke, dan perkembangannya di dunia, oke, ekonomi Islam. Harusnya sebelum yang ini nih ya, sebelum 14 Indonesia dulu. Tukeran deh kayaknya. Yang nomor 15 jadi 14, tapi di Indonesia, kemudian nomor 14 jadi 15. Ya, nanti coba saya lihat dulu, saya rapiin dulu yang BI. Nah, gitu. Di dunia. Gitu, jadi nanti mulai dari Rasulullah sampai di Indonesia, sampai dunia, itu terbahas. Jadi memang luas banget. Nggak apa-apa, ini memberikan kerangka awal buat teman mahasiswa nanti masuk ke mikro, makro, masuk ke perbankan dan lain-lain udah punya fondasi tentang alur pemikiran ekonomi Islam. Gitu. Oke, jadi teman-teman nanti buat makalah menjadi ada 12 kelompok, berarti kalau yang satu kelasnya kan ini 70, saya lihat 76 orang ya tadi. 76 orang dibagi 2, berarti tadi ada yang 38 ya. Sekelasnya katakan 38 dibagi 12 tema. Rata-rata satu kelompok 3 orang. Ada yang 3, rata-rata satu kelompok 3 orang atau paling banyak 4 orang. Nah, tugasnya adalah bikin makalah, Anda semua bikin makalah dalam bentuk Word yang referensi wajibnya ada dari buku saya dan buku BI, tapi ditambah dengan referensi lain yang ada di RPS, ataupun Anda bisa browsing. Tadi lewat www Google Scholar, dari Google Scholar Anda masukin kata kuncinya masa Rasulullah, tuh keluar semua tulisan pemikiran ekonomi Islam masa Rasulullah, tuh muncul tuh semua. Anda buka Google Scholar,
kemudian Anda baca referensi yang lain, cari sumber-sumbernya, dan setiap sumbernya referensinya nanti harus ditulis lengkap. Termasuk kalau Anda dari internet, link atasnya di copy, linknya dari mana gitu. Nanti saya bisa lacak, tidak boleh plagiasi, tapi Anda harus mencari tambah referensi ya dari artikel-artikel jurnal. Dan pada saat presentasi, jadi itu Word itu dikirim, kan kuliahnya ini hari Selasa. Paling lambat Bu Aisy hari Sabtu sudah dikirim, Jumat sore atau Sabtu mereka semua sudah kirim ke Google Classroom. Makanya kenapa harus ada Google Classroom, RPS, nanti tidak hanya lewat WA ya, kadang-kadang full WA HP saya, semuanya lewat Google Classroom, RPS, bahan presentasi saya, nanti saya share semuanya di Google Classroom, tugas kuis dan lain-lain semuanya dikerjakan di Google Classroom. Saya selalu seperti itu, jadi pekerjaan-pekerjaan mahasiswa bisa di-set di Google Classroom, pekerjaan, dan semua mahasiswa tugas paper, jawaban soal, PPT, semuanya dikirim lewat Google Classroom. Jadi secara efektif semua kelas bisa mengaksesnya. Gitu ya. Jadi mulai nanti bikin makalah, dan kemudian pada saat presentasi di kelas, teman-teman mahasiswa bikin PPT, bahan presentasi PowerPoint. Ya. Nah, cara bikin PowerPoint bukan membaca nanti, tidak membaca, tapi mempresentasikan. Jadi buatlah PowerPoint yang menarik dengan bagan-bagan dan alur, kayak tadi saya bikin bagan, atau kamu bikin gambar, bagaimana kamu menjelaskan yang ada di PowerPoint itu. Gitu. Karena kalau enggak nanti kamu jadi cuma baca, dan saya nggak ingin kamu cuma baca, tapi menjelaskan, gitu ya. Kemudian tugasnya lagi dari bahan presentasi buatkan YouTube di UAS, upload dari masing-masing video YouTube-nya sudah dikirim ke grup gitu ya. Jadi semuanya nanti